Dari fraksi PSI akan disampaikan oleh Saudari Elva Fahri Kolbina Esos. Kita sering mengatakan rumah adalah tempat paling aman, tapi data berkata lain. Pada 2023, Kementerian PPPA, Komnas Perempuan, dan Forum Pengada Layanan mencatat 32.682 korban kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Di Jakarta sendiri, UPT PPA menangani 1.682 kasus pada tahun 2023. Angka ini bukan sekedar statistik, maka melalui Ranperda ini kami mendorong layanan pelindungan 24 jam berbasis teknologi satu pintu, satu sentuhan dari pengelolaan kasus sampai fasilitasi kebutuhan korban. Badan Pusat Statistik 2025 mencatat Jakarta adalah provinsi dengan persentase perempuan kepala keluarga tunggal tertinggi di Indonesia. Angkanya mencapai 62,09%. Mereka tidak hanya menjadi ibu, tapi juga mereka menjadi dokter, koki, guru, psikolog 24 jam untuk anggota keluarga atau untuk anak mereka sendiri. Mereka perlu dibantu berdiri lebih kokoh, karena itu Ranperda ini harus hadir dengan insentif afirmatif yang konkret, daycare yang terjangkau, layanan psikologis gratis, dan ini penting, beasiswa khusus bagi perempuan kepala keluarga untuk peningkatan keterampilan, kemandirian, dan daya saing mereka di pasar kerja. Pada 2025 tercatat 79 kasus pelecehan seksual di komuter lain Jabodetabek. Belum lagi yang terjadi di Transjakarta, di pasar, di trotoar gelap, di sekolah, di toilet umum yang seharusnya jadi tempat aman tapi malah jadi titik rawan. Ketakutan ini bukan hanya soal trauma, ini juga soal apakah perempuan Jakarta bebas mengejar mimpinya atau malah mengubur mimpinya. Ranperda ini harus menjamin desain ruang publik yang gender responsif, penerangan yang cukup, sistem keamanan yang sigap, fasilitas pendukung termasuk toilet yang layak dan aman. Jangan sampai perlindungan perempuan hanya sebatas pemindahan gerbong dari yang paling ujung ke tengah saja. Catahu Komnas Perempuan 2024 mencatat 981 kasus kekerasan berbasis gender online yang terlapor, doxing, deepfake, ancaman penyebaran konten intim non-konsensual. Di era kecerdasan buatan, perempuan justru semakin rentan. Pola kekerasannya berkembang lebih cepat daripada kemampuan kita menanganinya. Maka perda ini harus hadir memberikan kepastian dan perlindungan. Tidak boleh lagi ada korban yang dibilang salah sendiri punya akun sosial media. Pendampingan hukum yang nyata bukan formalitas, layanan pengelolaan kasus secara pro bono, pendampingan bantuan hukum, penyediaan visum et repertum dan visum et psikiatrikum, sampai rumah aman dan perlindungan sementara semuanya harus dijamin oleh pemerintah daerah. Jangan sampai masih ada perempuan Jakarta yang harus membayar biaya visum sendiri. Jangan sampai ada korban yang harus mengetuk satu persatu pintu institusi karena tidak bisa mendapatkan surat permintaan visum. Tingkat partisipasi pendidikan tinggi perempuan dan laki-laki di Jakarta hampir setara, tetapi di pasar kerja kesenjangan partisipasi masih menganga di angka 29% pada 2024. Ini bukan soal kemampuan, ini soal pintu yang masih terlalu sering tertutup, upah yang belum setara, beban ganda di rumah dan tempat kerja, pelecehan di lingkungan profesional, hingga stigma bahwa perempuan harus memilih antara karir atau keluarga tidak boleh terjadi lagi. Kementerian Kesehatan tahun 2025 mencatat prevalensi depresi warga Jakarta di usia di atas 15 tahun mencapai 1,5% di atas rata-rata nasional. Jakarta juga menempati posisi kedua tertinggi di Indonesia untuk masalah kesehatan jiwa secara umum dengan prevalensi 2,2%. Sudah waktunya pemerintah daerah hadir bukan hanya untuk tubuh yang sakit tapi juga untuk jiwa yang lelah.
Setidaknya selama 10 tahun terakhir, gaji dan upah tenaga medis di Jakarta praktis tidak mengalami kenaikan yang berarti, sementara inflasi terus berjalan. Melalui perda ini, fraksi PSI menuntut perhatian yang jauh lebih besar lagi bagi tenaga kesehatan sebagai ujung tombak layanan kesehatan warga. Data BPS DKI Jakarta 2024 mencatat, Kepulauan Seribu hanya memiliki 89 perawat, 53 bidan, 15 tenaga farmasi, dan 8 ahli gizi. Padahal beban geografis dan medis di sana jauh lebih berat. Karena itu, dalam Raperda Sistem Kesehatan Daerah, kami mendorong pemerataan distribusi tenaga kesehatan berbasis kebutuhan wilayah, sistem rekrutmen dan mutasi yang transparan, perlindungan karir tenaga kesehatan, insentif khusus untuk wilayah dengan akses sulit, serta mekanisme pengaduan dan pengawasan internal yang jelas. Fraksi PSI mendorong bergesernya paradigma dari self-care menuju collective care yang berakar pada interdependensi, koneksi, dan saling berbagi. Mengingat riset William Russell, Jakarta menempati peringkat ke-5 sebagai kota dengan tingkat stres tertinggi di Asia Tenggara dengan indeks 4,72. PSI Partai Super Terbuka.